Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektro? Spektrum. Elektro. Nah, Kenapa ini? oh ya. Nah, balik lagi bareng aku dan Isan. Di mana, San? Di Bahe. Bincang bareng HMN. Nah, oke. Nah, kali ini kita kedatangan dua bintang tamu baru lagi. Ada Kang Denny sama ada Kang Bale. Boleh mungkin Kang Denny sama Kang Bale memperkenalkan diri dulu nih. Ya, diangkat tentu aja. Iya. Aduh. Tadi mau ngomong si Anju. Gak jadi ya si Anju. Baik, perkenalkan nama saya Denny Nugraha. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Mohon maaf keingatan interview. Oh iya. Udah lulus ya? Iya. Siap. Soalnya gitu kalau perkenalan tuh. Siap. Iya, kenalin teman-teman, nama saya Denny. Saya dari Elektro angkatan 2017. Oh, udah 17. Cukup mungkin? Cukup. Oke. Umur 23 tahun ini. 23 tahun ini. Oh, Beda 1 tahun sama saya. Anda jadi tua. Karena jadi memberitahu umum bahwa Anda tua ya. Anda tua. Angkatan berapa? Kata 20. 20, saya 17 ya. Harusnya bedanya 3 tahun. Saya tahun ini 22. Lanjut. Oke, PPPP. Ya. PPPP. Ya, P dulu kan. Oh Di iya. Telegram kan gitu. Iya. Aku cowok, 20 tahun, asal Bandung. Namanya Iqbal, angkatan 2018. Oke, dipanggilnya Dipanggilnya Bel, Bot, Jilong, apa aja lah bebas. Bale. Kang Bale aja lah ya. Bale. biar Kalau ini mudah. dipanggilnya Wakanda. Biasa Pres. dipanggil Oh, Wis. Denny Siap. aja sih. Denny. Gitu. Cuman kalau ada yang mau manggil sayang boleh sih. Aduh. Lagi mencari ya. Buat anak elektro yang angkat. Oke, jadi kali ini kita kedatangan Kang Denny sama Kang Bale buat bahas soal KLC. KLC itu apa sih, Tan? Ini yang lagi rame-rame di sosial media gitu yang aduh Iya nih lagi. insecure gitu di umur segini, Apa tuh Kang Isan? quarter life crisis. Jadi kita mau bahas soal quarter life crisis. Tapi ini lebih ke kita ngobrol-ngobrol dari sudut pandang awam aja sih sebenarnya, karena kan nggak ada kompetensi khusus juga ya. Nah, bentar sih sebelum ngebahas gitu ya. Kenapa? Saya tuh bingung gitu sama teman-teman HMN tuh. Ya sebenarnya saya bukan bingung dalam hal buruk ya. Kenapa? Jadi ya saya senang teman-teman HMN ini bikin podcast gitu ya. Ya. Bahe ini Ya. udah season 2 ini ya. Season 2 Iya, gitu. season 2. Nah, terus alhamdulillah akhirnya saya diundang gitu ke sini. Iya. Tapi kenapa diundang tuh pas bagian quarter life crisis gitu. Iya. Soalnya ini saran dari Kang Rehan. Oh, jadi kenapa harus Rehan Anda saya hidup saya berarti tidak baik-baik saja berarti. Mengundang saya berarti temanya yang Mungkin seperti mimik ini. muka ini mimik muka. Kan Dan mimik dia muka benar-benar Pengalaman mimik muka. hidupnya udah banyak Mungkin, barangkali. Rehan. Kan kita Gimana? kan Episode ngeliat sebelumnya doang. saya baca tentang wirausaha, Iya. tentang PDD. Iya. Topik-topiknya tuh yang bagus gitu. Iya. gitu. Ini juga bagus. Emang ini nggak bagus? Ya bagus, tapi tidak bagus kenapa saya gitu. Jadi saya seakan-akan Ya udah silakan keluar. Nggak, maksudnya seakan-akan kayak teman-teman ini lihat bintang tamu yang gagal dalam hidup. Berarti emang kayaknya kita ripuh banget ah. Aduh. Ya kan kita melihat dari Kang Denny sama Kang Iqbal tuh sebagai yang petua lah, dan mungkin sudah merasakan hal itu dan sudah melewati mungkin. Ya udahlah, tidak apa-apa, saya tetap ikhlas gitu karena senang juga sih diundang Iya. di podcast saya senang. Betul, Cuman betul. saya baru tahu ternyata bahasannya quarter life Quarter life crisis. crisis. Berat juga. Ya udahlah, lanjut lagi aja. Lanjut ya. Mohon maaf. Ya. Oke deh, kita lanjut, kita ngobrol soal KLC. Nah, pertama mungkin dari Kang Denny sama Kang Bale dulu nih. Tahu gak sih KLC itu apa? Atau pemahaman tentang KLC itu sejauh ini tuh kayak gimana sih menurut Oke, Kang? mungkin aku izin jawab ya. Sambil dimakan juga sambil diminum, Kang. Kan kalau makan nggak bisa ngomong. Oh iya. Ya. Anda nggak nyuruh makan kan? Orang Ini mau Maksudnya makan. kalau capek sambil makan sambil minum. Bukan gitu. konten ASMR. Oh iya. Semer. ASMR singkatan apa? Oh iya, ditembak gitu dong. Oke, ya kalau KLC yang aku tahu gitu ya, kan KLC itu quarter life Krisis. di mana artinya itu di fase-fase kita lagi sulit-sulitnya hidup, banyak cobaan-cobaan, terus kayak kita tuh insecure terhadap diri kita sendiri, ngelihat orang lain tuh asal Insecure lebih kan keren. padahal ini ya, Apa tuh?
Dulu lulusan sarjana teknik. Itu insinyur. Aduh. Ya. Bagus. Bagus. Dikit lagi sih, dikit lagi. Saya jadi pengen makan ini, keripik ini. Kenapa saya? Keripik setan. Ah, dikira teh garing, Oh enggak, saya enggak bilang itu. Bagus. Nah, kalau itu sih kalau kata aku gitu. Intinya itu. Dan biasanya di umurnya gitu ya. Rata-rata ya di atas 20 sampai 30. Kalau menurut aku ya. Oke. Kalau dari Kang Denny sendiri gimana? Kurang lebih sih sama. Kalau lihat quarter kan kita belajar juga namanya di matematika kan. Iya kan ada kuartal 1, 2, 3, Iya, iya. Iya 4. bener sih yang Ya. Remehkan Ya. ada. Ya, lanjut. Ya kan berarti kalau quarter tuh berarti biasanya kan ada 4 tuh. Nah, biasanya sih yang saya tahu gitu dari quarter life tuh berarti kan life tuh berarti diambilnya abad tuh biasanya. Iya, Nah, berarti kita udah seperempat abad. Nah, Seperempat. biasanya emang dialaminya quarter life crisis itu sama yang udah mau umuran seperempat abad lah. Berarti 25 sekitar mungkin 20 sampai 25 tahun Iya. atau mungkin 20 sampai 30 tahun gitu. Kita masuk gitu. Mungkin masa-masa yang pasti dialami semua orang sih itu. Ya. Mengenal perihnya mungkin ya. Iya. Karena memang di umur-umur segitu tekanan tuh ibaratnya karena memang yang lagu yang cocok tuh makanya saya yang sering dengerin sekarang tuh yang itu lah. Yang mana? Lagu yang It Gitab yang Apa tuh? Takut Tambah Dewasa. Oh. Tapi yang versi yang versi remixnya ya? remix. Enggak dong. Enggak terasa banget remix. Emang TikTok tuh segala macam di Sampai remix. hati-hati di jalan juga ada remix. Iya. ya. Betul. Begitulah saking kreatifnya bangsa kita. Senang saya bisa berbangsa di negara Indonesia. Tapi tuh Senang nggak? menghibur. Tuh, minyak goreng aman. Aman alhamdulillah. Kemarin baru beli si mama 4 liter. Oke, kita balik lagi nih soal KLC. Jadi kalau menurut akang-akang tuh ya emang bener yang lagi hype sekarang, dan kalau misalkan dikaitin sama si namanya sebenarnya berkaitan juga sama siapa aja sih gitu yang umumnya lagi ngerasain atau lagi ngalamin si KLC ini gitu. Nah, terus ada satu jurnal nih. Jurnal apa Risa? Oliver sih sebenarnya di sini, Oh. Sar. Lagi nge-hype ya sekarang? Hah? Si QLC ini lagi nge-hype. Ya. Berapa meter itu tingginya? Waduh. Kayaknya lagi. Ini boleh diminum nggak? Boleh Soalnya kan? tadi yang tawarin makan Ya, doang kita gitu. disponsori sama Teh Javana kebetulan. Enggak gitu caranya. Gimana? Saya ajarin nih biar dapat sponsor gimana, ya. gimana? Tahin Sambil saya. dicontohin. Jadi gini. Aduh, San. Kayaknya kering banget nih tenggorokan. Kira-kira apa ya solusinya? Teh Javana. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman yang sponsor yang mau masuk di Bahe gitu nanti mesti dipromosiin dengan baik. Gitu dong. Berarti kita juga kalau bikin acara, wah kayaknya butuh hiburan nih, butuh ketawa-ketawa. Ah, Kang Deddy panggil aja gitu. Sponsor. Saya kira arahnya saya diundang buat tampil ternyata buat jadi sponsor. Oke, balik lagi ya. Nih, aku mau baca sedikit soal jurnal dari Dr. Oliver. Ini tuh bahas soal 5 fase dari KLC. Sebenarnya mungkin kita juga nggak terlalu nyadarin nyampe ke situ sih. Yang pertama ada lock-in atau perasaan terjebak dalam berbagai pilihan. Jadi kayak labil gitu buat nentuin keputusan apa. Next, yang kedua ada separation atau time out. Untuk penjelasannya tuh ada dorongan untuk melarikan diri dan meluangkan waktu untuk mengubah situasi. Zaman sekarang bahasanya healing kan? Healing. Betul. Ya, oke. Next, yang ketiga adalah exploration, melakukan tindakan yang sifatnya krusial seperti keluar dari pekerjaan atau memutuskan hubungan percintaan untuk mulai pengalaman baru. Aduh. Berarti keluar zona nyaman kali Ini ya. mau ngusap aja. Ini kayaknya pengalaman betul ya. Gak usah Gak ada aja. salah kayaknya megang yang ini, gak salah. Terus yang keempat ada rebuilding, membangun fondasi baru. Terus yang kelima ada developing new life, mengembangkan kehidupan baru yang lebih sesuai dengan minat yang dianut gitu. Nah, dari kelima apa ya? Si step yang tadi udah dijelasin sama si Dr. Oliver itu, ada gak sih yang sebenarnya dari akang-akang juga ngerasain? Pernah di Iya, fase nih, itu. pernah nih di fase ini gitu. 5 itu gitu. Kayaknya 4 dari 5 udah deh. 4 dari 5 kecuali yang mana tuh? Kecuali yang 5 developing new life gitu. Oke. Ya karena masih proses lah, Ya. belum merasakan udah di fase itu kan udah mendekati selesai sih kayaknya kalau udah mengembangkan sesuatu yang baru. Berarti tinggal yang 5 nih ya fasenya. Berarti Iya. abis itu udah lewat KLC-nya.
Semoga ya. Semoga Udah amin. lulus. Berarti sekarang lagi ke Chelsea? Lagi. Cocok kan dia berarti jadi narasumber. Tidak salah Rehan kamu. Tidak begitu dah, harusnya kan ngundang tuh yang udah berhasil melalui ini. Ya. Ini kok orang yang lagi belum tentu berhasil atau tidak diundang. Kan lagi berproses. Lagi berproses iya. ya. Siap. Ya kalau aku pribadi baru 3 sih teman-teman. Bertiga. Baru 3, belum nyampe ke 4 sih karena ya umur juga kan lebih tuan ada ini ya. Waduh. Ini baru 3 sih karena belum nyampe di mana tahap keempat ini belum. Tuh. Ya, tapi biar ditanya juga lah, kalau dia- ininya caster-casternya gimana nih? Nah. Udah merasakan belum tuh? Baru yang itu yang healing tadi ya. Yang healing yang mana? Separation time. Ya, santai gitu healing. Waktu itu lagi aduh. Cuma memang dari situ saya belajar gitu bahwa you can run but you can behind. Apa tuh artinya? Artinya Ya Allah kudu diajar. Ya kamu bisa Kamu lari bisa tapi, lari, tapi kamu nggak bisa sembunyi gitu. Guys. Jadi dari masalah tuh ya separation time ini memang benar sih. Kita tuh kadang bisa healing, bisa lari sejenak, tapi kamu nggak akan bisa sembunyi dari masalah itu. Padahal tetap gitu ya. tetap harus dihadapin pada. Harus jadi seburuk-buruknya jalan ya ada Gitu. kata Opang. Kata Opan. Mantap. Pang Ada quotes aku. Mas sak mantan. Tara. Tapi saya tahu nonton sekarang ada bisa. Kalau Adil kalau Adil gimana Adil? Sebenarnya kalau KLC kayaknya emang lagi di fase ini orang-orang seumuran kita lagi pada ngerasain juga kan, termasuk aku. Cuma kalau misalkan ngomongin fase, nggak tahu deh udah di fase yang mana, udah ngalamin sampai fase mana. Gitu sih kalau aku. Kita belum tahu yang mana. Dari 5 itu sih aku nggak bisa nentuin gitu. Aku udah ngerasain yang mana, tapi pasti lagi ngerasain atau pernah. Kalau Kang Denny sama Tahu Hasan. Kenapa San? Nggak bisa fokus sih sih tadi. Kenapa San? Saya laki-laki loh. Anda bisa grogi Ya. sama saya gitu. ya kalau Kang Denny sama Kang Bale sendiri itu sekarang kan lagi tadi sudah mengaku ya sedang memasuki tahap KLC. Ah. Nah, dari Kang Denny sendiri sama Kang Bale sendiri untuk menghadapi fase ini, apa sih kebiasaan sehari-harinya supaya nggak terlalu kerasa gitu? Kan karena pasti Kang Denny juga punya cara sendiri nih supaya udah santai aja, jalani aja. Karena pasti ada rasa takut juga. Aku Pasti. tambah Nah, dewasa. nyambung Teret, dari teret, teret. Teret. Iya, gitu. Aduh ya. Remi. TikTok. Ya, mungkin sebelum saya menjawab gitu ya. Coba teman-teman like dulu biar rame. Apa tuh? Jadi kita lanjut part 2. Tidak terduga ya. Nggak, kalau sebenarnya saya juga belum bisa menjawab ini benar atau enggak ya gitu. Karena tadi juga sebenarnya kan quarter life crisis itu dihadapi ya banyak sih masalahnya. Ya. Ya, sekarang sih kalau mungkin bisa disebutin ya. Yang udah paling kerasa sebenarnya adalah di mana finansial sih. Finansial pasti. Betul, pasti Karena itu. Pasti. ya udah nggak bisa lagi sih bergantung sama orang tua gitu. Apalagi udah lulus ya. Nah itu kayak malu sih kalau Sarjana teknik. Ih. masih pengangguran. Ya tuh, lebih ke sekarang tuh yang paling kerasa tuh sebenarnya lebih ke finansial sih. Karena kayak kalau minta ke orang tua malu tapi nggak minta. Betul. Pulang malu nggak pulang rindu. Nah, iya. Ya ibaratnya kayak gitulah. Jadi sekarang tuh kayak ngerasanya ya lagi putar otak sih gimana caranya buat bisa tetap hidup. Putar. Ada itu lucu lagi. Gak gitu juga Firman. Gak gitu. Lanjut. Ya lebih kayak sekarang tuh lagi nyari banyak cara sih karena memang lagi prosesnya kayak mencapai financial freedom gitu. Kalau kata Pak Financial Jaksel gitu freedom. kan. Which is Ya, jadi kalau dari gue sendiri Wih, bagi gua nih. Ciparai bos, jangan kusman. Parah bagi gua. ujung berung Jumurong, sorry. tapi emang itu cocok. Iya. Ya untuk melalui itu jadi memang harusnya sih nanya kayak gitu yang udah kerja sih karena ada istilahnya work life balance kan. Iya. Itu tuh sebenarnya walaupun memang kata-kata jaksa begitu tapi kayaknya memang cocok sih gimana menjalani kehidupan tuh antara kerja sama waktu buat istirahat tuh cukup. Kalau sekarang sih saya banyaknya istirahatnya dibanding Kebahannya gitu ya. iya karena ya belum pasti juga kerja gimana gitu. Kalau untuk ngadepinnya sih kayaknya belum bisa ngasih solusi yang benar-benar cuman kayaknya harus sih kayak kalau udah kerja gitu ya kayaknya Iya. saya ngeliat teman-teman saya yang lain tuh
harus punya waktu di mana dalam seminggu tuh ya waktu kita kerja kapan, waktu Waktu kita istirahat. istirahat tuh kapan. Ibaratnya jangan capek buat nyari uangnya aja. Jangan dunia terus gitu ya. Dan dunia. Ya ibaratnya kan bener. Kayak misalkan hari apa sampai apa fokus kerja, Jumat fokus ibadah misalkan. Nah, Sabtu Minggu Keluarga. Sabtu Minggu keluar. Istirahat. istirahat main-main gitu. Jadi atur waktu kayak gitulah. Kayaknya gitu sih enak. Oke. Amin ya, semoga kayak gitu nanti. Amin. Sama siapa nanti berkehidupannya? Nah, itu juga sebenarnya jadi salah satu. Oh, jadi Nggak, selain finansial tuh kedua tuh mungkin kayaknya Love. sih ya, kayaknya. karena kebutuhan ya, harta tahta wanita. Harta tahta wanita. Tata wanita. Ya kalau tapi sekarang sih nggak terlalu jadi nomor satu gitu ya. Setelah saya lulus ternyata cinta-cinta. Karena love yourself juga udah cukup gitu ya. Alibi. Karena apa sih, love yourself itu adalah pembenaran gitu dari bahwa aku tuh jelek. Bisa. ya? Enggak sih, sebenarnya lebih ke nggak laku gitu ya. Jadi love apa? Masa sih kalau aku Masa nggak mungkin. kan banyak waktu itu cerita. Kopong. Rahasia Yang jangan dibongkar saya. Oh iya, siap di Kan belakang. seakan-akan jadi saya tuh orangnya gimana gitu sama perempuan. Ya karena Enggak. ini nggak laku. Nah, kalau itu sih kayaknya ngerasa sekarang udah nggak terlalu jadi nomor satu sih soal Nah, udah beda juga percintaan. prioritas juga ya. Nah itu kalau kemarin mungkin pas zamannya masih kuliah tuh masih mikirin itulah, karena kayaknya nggak terlalu mikirin finansial. Nu penting mah. Gitulah. Itu dari saya Gaskeun. menyesal gitu. Heeh. Mending maksudnya nabung lah, banyak-banyak nabung dari zaman kuliah tuh. Iya. Boleh teman-teman kayak cari. Tapi saya masih di fase cinta. Iya, nah makanya jadi bukan saya nggak ngelarang teman-teman buat cinta-cintaan apa gimana ya. Itu mah silakan aja pilihan gitu. Cuman kayaknya banyakin nabung juga deh. Nabung. Keep it balance aja kali ya. Ya, harus Jadi seimbang. harus seimbang, jangan jor-joran juga gitu. Tahu-tahu cowok kamu cuma jagain jodoh orang lain kan? Iya. Pengalaman, Bang? Enggak sih, belum yang Oh, kesana. belum. Gitu. Lucu ya Kang Dede ya, kan seorang stand up comedian harus Harus. ketawa gitu, harus senyum, kelihatan dari Jadi disclaimer kayak gitu. Jadi berat gitu sih tuh. kadang di balik senyuman Kang Dede itu ada cerita-cerita yang Ada yang sangat menyedihkan gitu. tunggu di part Kalau rame per 2. kalau Kang Bale sendiri Ya kalau mungkin kalau ada ini kan asli Bandung ya. Nah, Jembrung, ya Bandung juga Bandung sih. Kutub Selatan itu mah. Nah bedanya kalau aku pribadi kan anak rantau gitu ya. Pasti Cirebon. ya dari Cirebon. Bedanya Tahu di gejrot di sini sana mahal. Tahu gejrot di sana mahal. itu di depan BNI sama. Oh, sama ya. Kalau ompal gentong Jadi bahas kuliner ya. Docang enak docang. Lucu apa? Docang. 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 Naon docang teh? Nah, kalau rame part 2 ya. Oke, ya tadi perihal yang aku hadepin gitu ya. Kalau ke sendiri mah kan karena ngerantau kerasanya biasanya kita di rumah tuh enak gitu ya. Makan dekat sama orang tua dan di fase sekarang rantau itu sebenarnya dari umur 18 Bandung itu udah mulai kerasa KLC-nya. Akang tuh berarti dari awal kuliah? Dari awal kuliah Mas, Oh, oke. itu udah mulai kerasa sih KLC-nya kalau aku sendiri Strict karena parent ya. Hah? Gimana banget? Kalau Asbun. soal menggunakan istilah Jackson tapi untuk paham strict parent apa gitu. Salah. Homesick. Tapi homesick dong gitu. Homesick. Ya. Homestead mah rumahnya di jalan kan. Iya. Oke. Aduh. Ya, jadi gitu sih kalau aku mah. Jadi karena ngerantau, kita biasanya di rumah bangun pagi ada yang ngasih sarapan kita tinggal makan gitu ya. Karena ada di Bandung juga. Ya harus bayar pak. Enggak. Oh. Di Cirebon kan kalau di rumah kan enaknya kita langsung ke dapur ngambil. Dimanja lah ya istilahnya. Iyalah, dapat ada perhatian dari orang tua lah. Nah semenjak ke Bandung kita harus hidup mandiri. Kebayang apalagi anak-anak Bedi, kosan kan. bisa Waduh. Kenapa tuh? Mandiri. Besi. Kalau Bedi, bisa hidup Bedi. Menyebut brand ya. Oh iya, jangan. Kayaknya di podcast ini semua brand disebut ya. Iya. Random. Oke, kita lanjut. Kalau dari aku sendiri, ya mungkin teman-teman banyak yang anak kos juga gitu. Anak kos ngerantau, kerasanya apalagi saat akhir bulan. Isan ngekos? Alhamdulillah. Ngekos? Enggak. Nah, kerasa Isan ya, kita ngekos susah, apalagi akhir bulan harus menghemat-hemat uang 10.000. Betul. Harusnya. Tapi ada taktik sih aku untuk menghadapi ini. Gimana tuh? Kita stok beras. Pada saat akhir bulan,
kita bawa beras kita ke kontrakan teman kita. Jadi teman kita yang beli lauk, kita yang bawa beras. Emang Gitu. konsepnya PT-PT. PT-PT. Biar tetap hidup. Biar di tetap akhir hidup. bulan. Iya. Nah, itu juga salah satu langkah-langkah yang aku lakuin sih biar bisa ngadepin ya masalah-masalah Minimal ngehemat akhir bulan. gitu ya. Ngehemat. Kalau tentang percintaan sih aku nggak ada masalah ya, beda sama dia. Karena langgeng-langgeng aja ya. Enggak, kalau enggak, lihat. enggak. Alhamdulillah. Beda cerita gitu. Beda cerita. Aduh, pengen dibocorin. Ya alhamdulillah kalau percintaan nggak ada, paling ya perihal kehidupan aja, finansial sama kayak Denny, apalagi anak kosan. Untuk ngadepinnya banyakin self reward sih. Kita harus ada penghargaan untuk diri kita sendiri. Dimana saat kita sudah capek melakukan suatu hal, kita harus memberikan hal terbaik juga untuk diri kita sendiri. Healing tadi atau apa? Oke. Nah, aku mau ini nih punya Boleh. pandangan terakhir ini mas sebelum kita close gitu. Sebelum kita tutup maksudnya ada satu pertanyaan. Karena kan KLC ini teh ya setiap tahun juga pasti ada gitu ya. Setiap fase manusia semua orang gitu. Isan melihatnya KLC ini teh booming saat sosial media naik gitu. Padahal sebelumnya Iya. juga Iya, udah. Aku ada sebelumnya perasaan malah jadi juga kayak pasti tren. ngerasain tapi lebih dirasain lagi pas sosial media naik gitu. Betul. Jadi dampak banget nih sosial media kalau kata aku mah dia ekspresinya di sosial media jadi rame, jadi kayak ada istilahnya mah naon sih Apa tik? apa ya namanya teh? Apa? Asa tekudu ya mah diomongkeun di teh, da pasti semua orang juga ngerasain Iya. gitu. Tapi ya San, ada juga orang yang mikir kalau ya udah it's normal gitu. Iya. Dan akhirnya bikin jadi ya udah kalau kayak gitu normal, aku juga ikutan deh gitu. Makanya jadi kayak tren kalau menurut aku. Kalau menurut Kang Denny gimana? Iya sih karena emang ngaruh banget sih apalagi sekarang tren sosmed gitu ya yang paling kenceng ya mungkin sekarang TikTok. Instagram gitu ya. Instagram. Kadang kan kalau sosmed tuh kalau orang tuh yang kita follow tuh nggak kenal banget gitu ya. Tapi karena kalau ada orang yang cerita di kehidupan tuh ih kayak aku banget. Nah, gitu. Relate lah. Kadang-kadang kayak ngerasa ada temen gitu buat ngerasain itu. Tapi sebenarnya kayak ada positif negatifnya sih. Ya. Kalau menurut saya pribadi ngelihat hal tersebut jadi kayak mungkin orang-orang yang sedang ngalamin itu nggak ngerasa sendiri Ya. ketika lihat sosmed. Tapi ada juga yang mungkin ngerasa naon sih ngadu ribu. Gitu. Jadi itulah perbandingannya gitu. Ada kalau orang-orang yang Ada yang berpikir julid gitu Ya, ya, yang negatif gitu kan, nah kayak gitu. Makanya naon sih ngeluh pisan ya orang gitu. Hanya ada dampak positif Nah, negatifnya itu. gitu. Makanya kayak sih bukan tips sih, saya mungkin lebih ke berbagi pengalaman gitu. Kayaknya sih saya nggak ngerasa emang ngerasanya berat gitu kalau dipikirin kalau overthinking banget gitu. Iya. Untuk mikirin fase-fase KLC ini tuh. Cuman kayak ngerasanya itu sekarang nggak terlalu berat karena dihadapin teman-teman mungkin ini juga jadi apa yang bisa dilakuin. Iya. Banyak ngobrol sih sama teman-teman yang sebaya. Karena supaya hal tersebut tuh nggak terlalu kerasa lah. Iya. Ibaratnya ada temen buat cerita. Iya, nah Dibanding itu. harus cerita di sosmed kan pandang orang tuh Iya. beda-beda. Bahaya loh kalau kita nggak punya teman cerita atau sendiri ekspresinya kan Bahaya belum banget. bisa gitu. Ada Ya. sampai bunuh diri, ada sampai Nah apa? itu karena memang benar ada apa berita-beritanya lah Ya. umur segitu tuh karena pacar, karena keuangan Ya, apa gitu. sampai bunuh diri kan serem gitu. Sampai cutting gitu. Cutting Itu apa, Senior, stiker. senior. Cutting cut. Cutting. Aduh, gini. Apa nih? Ini cutting. Pakai cutter. Oh ya. Dia mah jahat. Wih. Kalau ada yang self harassment ya, Eh. yang ditulis namanya di sini. Denny. Zaman-zaman SMP. Denny. Untung bukan ini ya, live ditulis pakai spidol di nama namanya. Siapa itu? Nggak tahu ya. Nggak Anda. tahu. Jangan. Aduh, nggak tahu. Ya aku nggak tahu Kayaknya beneran. itu nggak ada yang tahu. Boleh dong, di-spill. Gimana? Enggak, Oh, maksudnya sekarang kan saya juga emang aneh-aneh di Ya. TikTok tuh tiba-tiba ada live yang ngasih saweran ditulis namanya. Kalau enggak Yang di di baju, bidang, kiri di baju. mati. Iya, 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 iya. Aneh-aneh sekarang TikTok. Kalau dari Kang Balat sendiri, pandangan soal tadi. Oh, kalau Sosmed. sepakat sih dengan Adeni, tapi di sisi lain karena aku orangnya nggak sering curhat di sosial media gitu ya, itu nggak nyaman banget sih dalam artian kalau aku pribadi saat masalah tipe orangnya aku mendam sendiri. Nah itu minusnya aku. Jadi mendam sendiri aja masalah. Paling kau cerita ke orang tua, karena jujur aku pribadi nggak pernah percaya sama siapapun kecuali orang tua. Itu sih. Kalau bahasa kerennya apa sih? Trust issue. Trust issue. Begitu. Tapi pokoknya mah sebenarnya kayak lebih harus tahu porsinya aja kali ya penggunaan sosmed Betul, sama apa penggunaan yang sosmed. harus apa yang boleh di up gitu. Ya ada batasan lah saat Iya. kita gunain sosmed, kita gunain untuk apa.
kan nggak semua yang kata Denny tadi, nggak semua sosmed yang main sosmed ngelihat suatu pemikiran dengan apa yang kita lakukan di sosmed. Iya. Bisa ada persepsi lain atau dijudge kita kan bisa. Wah, rek bersihin itu kaluan. Kuat. Ini mau bersihin tapi Gagal bersihin. udah gatal ini. Udah gatal. Aduh, alergi juga ya. Kang Dede punya cerita tersendiri nggak di tempat ini ya? Kayak mengingat ada apa Kayaknya gitu. Ya makanya saya alergi kayaknya di sini. Kenapa tuh? Alergi politik. Nggak ada. Duh, politik mulu. Ya, udahlah itu mah. Udah terlewat lah Nah, masanya lewat gitu. ya karena sekarang sudah demi gitu ya. Tapi Eh. aku tuh mau nanya ke dua orang ini. Kenapa? Boleh. Nah, Mangga ya. kalian kan pasti main sosmed juga. Kalian tipenya yang curhat di sosmed juga nggak? Kalau saya sih nggak, Aku cuman lebih ke kadang ngaun sih gitu. Kayaknya nggak perlu juga tapi ya terima aja Kebebasan. karena dia kan cara dia berekspresi mungkin kayak gitu. Ya, beda-beda sih. Yaudah, jadi Tapi harus terima aja lah. Twitter Isan bukan curhatan. Twitter saya full of ngebully ini Indihome. Indihome anjing. Dikasih dia tolong editor. Soalnya tuh wifi ya lemot banget. Soalnya saya Wifi anjing. Tapi emang ya sih kadang orang-orang tuh di tiap sosmed tuh emang ada ranahnya sendiri. Ya, ada porsinya Beda-beda ya. ya nggak sih? Beda-beda. Kalau Twitter betul. tuh emang buat sambat. sambat. Sambat lah. Nah, kalau makanya suka aneh kalau orang sambat di IG gitu. Ya, kayaknya Nah, stories itu gitu ya? IG itu ajangnya flexing. Ya, kayak Nggak kayak siapa, maksudnya kan orang-orang lagi main kemana, Ya. lagi misalkan lagi di acara apa kan biasanya IG itu buat hal-hal daily life Ya, lah. daily life gitu. Nah, cuman ya jangan berlebihan juga gitu. Nah, makanya kalau teman-teman sebenarnya ada lagi sosmed yang sekarang saya lagi sering buka gitu. Apa tuh? LinkedIn. Karena udah mencari pekerjaan. Betul. Udah nginput banyak Kak? Udah masukin banyak. Ya begitu. Makanya sekarang saya Udah ada di ACC? udah jarang buka IG, jarang buka TikTok, LinkedIn. Udah ada di ACC. Belum. Semoga Semoga. ya hari ini. Enggak tahu liriknya Aduh, saya itu. apa tuh? Iya. Gitu Oke, lah. tadi kan dari Isan. Nah, dari Odil gimana Dil? Kalau cerita di sosmed enggak sih. Enggak. Karena mikirnya sama kayak Isan, naon sih gitu kadang kalau ada orang yang gitu. Cuman balik lagi kadang tuh ada pembenaran yang bilang ya udah sih bahagianya orang beda-beda. Ya udah sih kan punya dia, hak dia ya gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi kayak ya udahlah. Dan bener tadi kata Kang Denny, emang kayaknya setiap sosmed tuh orang tuh udah apa ya, ada proyeksi fungsinya gitu loh, beda-beda gitu sih. Dan Gitu. bahayanya Kalau dari flexing aku. di zaman sekarang itu ya, bahayanya ngumbar-ngumbar kayak harta kayak gitu, jadi makin insecure gitu orang-orang yang misalnya kurang gitu. Iya bener San. Kayak Sepakat. saya tahu udah kayak gini. Sorry. Siapa tuh? Anjir sih ya guys ya. Apalagi terutama bukan hal uang aja, Oh, sih, kerjaan. Iya sih benar. Apalagi saya juga sekarang udah Pencapaian. sering lah lihat Iya. buka Instastory Ya, dikit. CBD gitu ya, kerja di CBD. Bahkan yang lebih ini tuh saya mikir tuh teman-teman seangkatan saya tuh udah sering lihat buka SG sebar undangan. Waduh. SG lagi sebar undangan. Sedangkan saya cuma sibuk swipe Undangan. kanan tantan. Undangan ini. Ulang tahun. Undangan pernikahan. Rapat audiensi. Sekarang mau bisa. Kemarin belum bisa. Jangan di-spill. Iya, Enak. Terikat ya, guys. Wah tadi tuh saya tuh mau ada jokesnya, Apa? tapi dipotong oleh Aduh, Anda. saya gimana? Yang lain sibuk share undangan, saya sibuk swipe kanan tantan gitu. Oh. Tantan. Enggak kan bercanda tadinya jadi nggak dapet Kayak kan. serius, tapi tadi kan udah tantan. Enggak dong. Bumble gitu. Enggak saya enggak main-main Ya dating begini apps lah gitu. warna-warni dialek tuh ya temen-temen. Tapi gini, aku punya satu keresahan tuh. Apa? Kalian kan main TikTok semua ya? Apa? Main TikTok semua kan? Iya maksudnya Sering terpengaruh nggak sih? Kalau aku pribadi kayak sering di FYP tuh yang bikin kita down. Enggak sih kalau Kayak- saya FYP-nya yang random-random gitu. Kamu mah joget-joget tuh. bisa Emang mah. random sih biasanya. Mungkin kayak aku sendiri juga sering gitu di FYP lewat itu malah bikin down kita gitu. Bukannya bikin Tentang apa kita- ini tuh jadi? Tentang kehidupan. Oh, oke. Apalagi ya mungkin kan karena lagi marah ke KLC ini ya. Jadi nggak banget nggak tahu TikTok sayanya yang kayak gitu atau gimana, tapi mungkin ada beberapa teman-teman juga yang kayak gitu yang ngerasa down, mending dihapus aja TikToknya daripada mempengaruhi kedepannya teman-teman. Jadi kurang-kurangin orang-orang Parah yang ini toksik TikTok. lah untuk kita gitu. Parah ini TikTok. Nggak sih awalnya dari COVID sih. Covid. COVID sama Indonesia dari PDI-nya
Ini- Coba aja waktu itu tuh Covid gak naik ada kios gini nyantai aja. Jokowi sih. Tapi emang COVID tuh macam-macam sih San sekarang Apa? tuh. Apa Waktu tuh? awal-awal kan varian COVID pertama yang susah ada tuh masker kan. Ah iya. Nah, terus masuk ke varian Delta kan Delta. yang susah tuh hand sanitizer. Ah. Nah, aneh sekarang pas Omicron. Apa? Yang susah kok Malah minyak minyak goreng. Nah. Kemarin saya pulang ke Padalarang, Eh, terus nemu angkot tuh di komplek, Iya. ternyata dalamnya minyak goreng semua. Oh iya, Supirnya dikebukin. beneran. Beneran. Terus minyaknya diapa ya? Ting, tah pokoknya supirnya ditahan. Oh iya. Jangan-jangan ini gitu ya, apa penadah ya? Eh, apa sih apa? namanya? Penimbun. Penimbun ya. Bisa jadi. Kasihan sih tapi kalau dia Kasihan. cuma disuruh. Apa ini? Apa itu Isa? Saya protes gitu, mama saya nge-PC saya gitu. Betul. Masih ada ini chatnya. Kenapa itu katanya? Kumaha mahasiswa teh lain demo minyak naik tuh. Itulah, teman-teman bagaimana ini? Kalah. Bener ditunjukin dong. Kalah. Nah, Mana? kumaha tuh Mana, mahasiswa teh teh hargana terlalu bisa naikna. Saya gitu ikut. Ya, tapi emang tahu berarti ya orang tua Isan tuh fungsi mahasiswa seperti Fungsi apa? mahasiswa itu agent ya, of betul. change. Agent of Ya. Ya karena mbok aku saya tahu gitu ya fungsi-fungsi mahasiswa sama kaderisasi. Sudah dijalankan belum? Alhamdulillah. Belum. Ya mungkin mantan presma tahu gitu ya fungsi-fungsi dan Ditembak gitu. Ya tahu lah. Wapres itu dites mah. dong. Nah, itu mah tahu lah. Mungkin teman-teman kalau lebih lanjut mah searching aja. tidak ada perguruan tinggi gitu ya. Kayak gitu. So apa aja terhadap perguruan tinggi? Penelitian, Pendidikan, penelitian dan pengabdian pengabdian. pada masyarakat. Iya. Nah, mungkin Deh, kita next aja kali ya. Iya, Lebarnya udah, lumayan udah, jauh ya. Ngidul ya tadi. Harus ngidul banget itu. ya Roro, ngidul. Waduh. Ini mau bahas, aku mau nge-stitch tadi statementnya Kang Bale soal porsi sosmed, tapi tadi TikTok ya. Iya. Kadang kan sesuatu yang lewat tuh suka bikin insecure. Betul. Atau ya jadinya malah ngebandingin diri sendiri sama pencapaian yang kita lihat di sosmed gitu. Kalau dari Kang sendiri pernah nggak sih insecure? Insecure. Insecure. Kayaknya semua orang pernah. Semua deh. orang pernah sih Iya pasti. nggak sih? Pasti. Pasti sih. Pernah Tapi sih. Karena gitu insecure tuh melihat pencapaian orang lain, padahal kita juga punya Padahal kita punya hal yang lebih parameter ketercapaian sendiri gitu. Kenapa kita parameter harus ketercapaian gitu. kan anaknya himpunan banget. Iya benar banget. Padahal kita juga ada jalan sukses sendiri gitu tanpa melihat Punya orang waktu lain sendiri gitu. ya. Punya apa ya? Punya jalan tuh? masih sendiri. Ya ngerti lah. Ya, kayak- paham. Ya, paham. Tapi kayaknya kalau untuk orang-orang yang rumahnya kaya sih kayaknya nggak ngerasa insecure ya. Iya. Soalnya Kayaknya. punya security kan. Waduh. Aduh, secure ya. Secure. Security. Bisa. Kalau saya sih ngerasa ya insecure kayaknya semua orang juga pernah sih. Tapi nggak tahu juga sih kalau orang-orang yang Tapi mungkin- saya tuh pasti suka pernah. bingung gitu ya sama orang-orang yang iri sama pencapaian orang lain. Padahal saya selalu iri, saya selalu takut kalau saya belum sukses sebelum orang tua saya meninggal. Nah, itu Aduh. lebih Tuh. gitu. Tapi makanya saya tuh punya moto hidup mungkin ya. Buat saya pribadi tuh pernah nemu waktu itu di daerah mana ya saya tuh. Pokoknya di daerah tempat wisata gitu. Nah, ada banyak quotes-quotes gitu. Yeah. Nah, ada satu yang bikin sampai sekarang masih keinget sama saya. Jadi jangan terlalu merisaukan apa yang belum kita miliki. Tapi risaukanlah apa yang belum kita syukuri. Dalam banget kayak Itu makanya semenjak saya baca itu gitu ya, kayak ngerasa ada orang yang udah pencapaiannya apa. Tapi- Ya saya tuh lebih bukan iri sih, kayak wah dia bisa kayak gitu ya, saya juga harus bisa kayak gitu, ibaratnya gitu lah. Dia sama-sama makan nasi lah, Iya. diajarin sama orang tua gitu. Nasi. Nah, kalau ada orang gitu apa jangan takut lah sama Iya, orang lain, iya. masih sama-sama makan nasi, kalau dia makannya besi baru gitu. bahaya. Gatot Bahaya kaca dong. katanya. 1 kilo besi sama 1 kilo kapas berat mana? Kan sama-sama 1 kilo. Sama-sama. Oh, iya masih bagus. Nah, bukan gitu. Apa? Artinya coba kalau dia Iya. kalau 1 kilo besi sama 1 kilo kapas
dijatuhin ke kaki, yang sakit mana? Kaki. Oh iya benar. Iya, udah. Kita kan Masih fokus. Ayo bagus. Masih bagus. Kalau dari Kang Bale Kalau dari aku mah perihal insecure pasti pernah ya. berlarut-larut atau enggak tuh? Jadi Pernah di fase overthink. itu. Pernah overthink, pernah. di warung mah banyak tapi larutan. Itu larutan cap pakai 3, Pak. Iya, sorry. Pernah sih insecure pasti pernah, apalagi contoh kecil teman-teman sudah sidang PI, aku belum sidang PI. Oke. Terus teman-teman nggak ngulang, aku banyak yang ngulang. Apalagi terus keinget dengan orang tua, banyak lah. Insecure pasti pernah. Kalau cara untuk kita pede laginya seperti apa? Kalau yang aku lakuin mah, jadi self reward dulu ya. Kita harus kasih penghargaan ke diri kita bahwa yakin setiap orang betul tadi punya jalannya masing-masing untuk mencapai garis finish, tapi untuk mencapai garis finish itu jalannya kita berbeda-beda. Mungkin dia dengan jalan yang lurus tapi kita berbelok dulu. Bisa seperti itu. Bisa kemana dulu? Bisa Saya sama kemana? juri dulu kalau mau. Terus kemana? Kan main game PS juga kan ada yang lewat jalan pintas, Ada yang- jalan biasa, Iya. ada yang wrong way. Wrong way, putar balik. Ada yang cuma main stick doang. Sticknya dicabut. Biasanya main sama anak kecil tuh. Iya. Saya ngerasain soalnya. Ngerasain ngebully soalnya. Aku mau nanya lagi soal tujuan hidup. Oh iya tujuan. Dan dulu yang udah beres kuliah. Mendewasakan diri. Halo guys, anu. Mungkin kalau dari saya gitu ya, sebenarnya saya sendiri nggak pernah punya tujuan hidup yang benar-benar pakem atau cita-cita yang benar-benar pakem dari dulu. Karena pada akhirnya teman-teman ngerasa nggak sih, cita-cita atau tujuan hidup tuh akan berganti setiap pada fasenya Betul. sendiri gitu. Mungkin waktu kecil cita-cita kalian apa sih? Ini punchline. Enggak. Serius dulu. Kenapa sih orang-orang kalau ngobrol sama saya itu pasti ada lucunya Kan nih. saya stand up comedian, jadi saya menunggu lucunya. Harusnya kan kayak tujuan atau cita-cita hidup tuh sering berganti sih kalau saya ngerasanya. Dulu waktu kecil kan pengen jadi Power Ranger. Kan? Ya. Iya kan? Ya, tapi kan Ya, terus. akhirnya kan berganti kan. Hmm. Pernah pengen jadi guru, pernah pengen jadi pernah pengen jadi engineer nih pas awal-awal masuk kuliah. Sekarang pas lulus nggak tahu sih mau jadi apa gitu. Yang penting ya bisa memenuhi kehidupan saya aja gitu. Karena saya juga jujur sekarang nggak semuanya ngelamar kerja tuh masukinnya tuh yang linear dengan jurusan sendiri gitu pada akhirnya. Jadi sekarang tuh kalau tujuan atau cita-cita hidup nggak tahu sih apa, cuman yang pasti tujuan hidup adalah untuk mendapatkan surganya. Itu sih, jadi kalau menurut saya ditanya tujuan atau cita-cita tujuan hidup mungkin ya. Kalau sekarang sih yang tetap paling pingin mungkin yang terdekat bisa punya penghasilan sendiri. Ya karena tujuan hidupnya pertama sih kalau sekarang pingin nyenengin dulu orang tua lah. Itu dulu sih kalau kedepannya. Ketek ya dulu tuh. Apa? Dengan orang tua ketek. Itu durhaka ada. Durhaka. Cara simple. Nggak seneng. Oh, nggak seneng. Saya malah bedegong udah. Tapi sambil dikasih duit. Oh, iya. Nah, itu sih. Bisa. Iya, gitu kan. Cerdas kan? masuk. Nah pengen orang tua yang dekat sih pengen nengin dua orang tua lah, pengen ibaratnya istilahnya balas budi walaupun nggak akan pernah kebalas gitu. Betul. Orang tua nggak akan. Nggak akan pernah terbalas lah gitu ya. Walaupun sekalipun si Budi yang balas budinya. Waduh. Si Budi dibawa ke sini. Ya kan balas budi kan. Iya. Iya ibaratnya gitu. Ya udah balas Denny itu. Ini sana apa ini? Balas Bogor. Oh, Aduh. Ini apa? Apa tuh? Balas dendam. Nama seneng gitu. Balas apa dong? Balas apa dong? Nggak tahu, pikiran aja. Entok. Aduh nggak ada ini ya makanan kesukaan aku. Apa? Balas Bogor. Talas Bogor. Apa balas Bogor? Talas Bogor. Ya, Bogor. Bogorisan. Astagfirullah. Ada jadi nggak masuk. Gak ada gorengan ini Goreng. balas. Kenapa jadi pelesetan gini? Nggak, kalau sekarang ya paling tujuan ya paling dekat pingin ibaratnya nyenengin orang tua sama Pasti. ya paling terdekat sih bisa kerja dulu aja dulu gitu. Pasti akan berganti Karena lagi sih. Udah ada penghasilan mah kemana-mana enak gitu ya, mobil rumah bisa, nikah bisa. Teorinya Bisa mah. gila. Teori mah. Anggar ya gawe rumah rungkan. Iya, waktu beli rumah kan nggak bisa gaji sebulan gitu. Kalau dari Kang Bale gimana? Kalau tujuan hidup sih untuk sekarang. untuk sekarang
pesan dari orang tua aku jalanin, yaitu jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Intinya itu. Jadi ya apapun yang kita lakukan saat ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan saat kita sudah menjalankan itu, kalau aku sendiri rasain gitu, pada akhirnya hal-hal yang kita lakuin itu bakal bermanfaat karena kerasa sama lingkungan sekitar kita dan kitanya pun jadi senang. Tujuan hidup saya cuma itu, bermanfaat untuk orang lain. Tapi sejauh ini ada kesulitan nggak maksudnya untuk ngejalanin itu? Kan tadi katanya pesan orang tua dan maksudnya udah di apa ya? Udah di take notes dari lama gitu. Ya, kalau kesulitan pasti ada karena saat kita bertemu orang kan karakternya beda-beda ya. Kita karakter beda-beda, kita juga harus memahamin kehidupan orang satu sama lain, dan belum tentu yang kita perbuat itu bisa diterima dengan orang lain gitu dan bisa berdampak baik untuk orang lain. Nah, tapi di sisi lain kita harus berusaha aja sih. Intinya kalau aku pribadi mah ya yang penting kita nggak ngelakuin hal yang buruk dan ngejelekin orang. Jadi percaya diri untuk hal-hal yang baik aja. Kok giliran aku yang ngomong diam semua? Serius, Iya, mode emang serius. berarti. Tadi mode komedi, ngedengerin. mode serius gitu. Itu mode gak Islam. Kenapa jadi gelap gini cocok, ya? Bray. Gelap ini ya. Sesuai baju. Kulit. Oh. Tapi tidak apa kan sudah berdamai. Ya, kan suka dibawain di materi stand up juga. Dulu gimana? Yang- Katanya? Ya. Jangan kan udah pernah. Ya, Yang- saya ada cerita buruk lah pokoknya secara komedi. Gak apa ini mungkin dikasih tahu biar seru. Boleh, boleh. Jadi fun fact ya teman-teman. Apaan tuh? Kan tuh saya ini ya memang waktu kuliah sampai sekarang juga sih suka ikut komunitas stand up gitu. Pernah di tahun 2021 awal Iya. itu bikin mini show sama teman-teman. Anak-anak elektro tuh banyak yang nonton gitu. Tiba-tiba ada yang datang bawa cewek. Idih. Siapa tuh? Nah, masih gebetan tuh. Wah, saya tuh seneng kan pas datang adik saya sendiri gitu. Ih, mantap nih bawa cewek gini-gini. Ternyata nggak berapa lama kemudian, berapa minggu nggak jadi. Gitu. Iya gitu lah. Sedih ya? Iya, udah jangan. Dan nggak tahu kenapa, saya 2 kali bikin show, ada juga teman saya yang gitu datang bawa gebetan, pulang dari show saya tuh nggak jadi lagi. Udah 2 kali, makanya Kesimpulannya jangan Bencana bawa- deh ya. makanya kalau saya bikin show lagi teman-teman yang bawa gebetan jangan lah gitu. Kecuali kamu iri sama teman kamu yang ini Bang. Suruh datang gitu ke stand up komedian biar putus gitu. Tikung gitu. Ditikung gitu. Tikung. Gitu. Pelajaran yang sama. Nah, jadi ada teman saya waktu itu kayak gitu. Ada lah ya. Anak elektro. Dapat sih lucunya dapat ya lucunya sakit hatinya juga dapat. Kayaknya itu yang ngerasa deh ya. Nggak tahu ya, Oh, nggak nggak ikut Tahu ikutan. sih saya. Aduh. Ya pokoknya inisialnya sih Kang 20. Ini sialnya. Klunya ya, Iya, Kang 20. Terus si ceweknya juga pernah datang ke podcast ini waktu itu. Oh. Iya KWU Bang, KWU ya. KWU. Yang duduknya di sini. Enggak tahu sih, Oh, nggak enggak tahu. Cuma gitu doang yang saya ingat. Aduh. Kan yang pernah diundang sini banyak ya. Iya, banyak. Cewek kan pernah. Cewek. Cuma satu. Dia tinggal mengira-mengira saja warga elektro. Ya udah jangan udah punya cowok soalnya. Oh, ya, cowok. Udah lah enggak apa kan Udah hati-hati di lah. jalan. Ikhlasin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Kenapa? Kayak yang berat itu ngomongnya. Yang Semoga kuat langgeng kayak. Ya. kayak Kamu gitu. kayak- Iya, iya. Sama Kang Nene juga mau itu kan mau ngomong itu bukan langgeng. Sama yang mana nih? Siapa itu? Tidak mungkin menonton. Karena beda server. Saya udah tim nonton. Kenapa jadi tonton? Komen? Aku nggak tahu, aku nggak relate. Ya, Oh, oke. jangan tahu. Ya, jadi setelah segmentasi. Ya, Udah lanjut lagi. Tahu melebar ya guys ya. Dari sana ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Serius. Seriusan. Ini kita hari ini temanya KLC tapi malah jadi banyak. Ya supaya Bercandanya ya. biasanya nggak kerasa. Nggak kerasa. Oke, Menghibur jadi diri, tidak berat menghibur ya. diri. Nggak kerasa kan? Sangat tidak kerasa. Nggak kerasa kan? Jujur ya saya waktu pas awal-awal beres sidang tuh, pas kemarin beres sidang akhir ya. Ya. Pas beres tuh wah senang euforianya. Ya udah, cuman abis itu ya Pas bangun tidur tek langsung overthinking. Besok mah. Aduh, pengangguran nih. sembari garuk tembok aduh. Aduh. Bahaya. Beban keluarga.
Asli itu kerasa mungkin ya teman-teman. Gelar tuh berat berarti ya di belakang. Sebenarnya ya berat itu. Mending bawa besi 1 kilo daripada bawa gelar. Benar. Mesin apa? Oh, bisa 1 kilo cenah. Ya, emang kayak gitulah. Berat emang. Ternyata hidup ya. Asli. Dah mending ya kalau teman-teman nggak kuat jangan hidup. Nggak harus tetap dijalani. Iya. Harus bersyukur lah apa yang sudah diberikan kepada kita. Itu. Gitu. Paling. Kalau kita selalu membanding-bandingkan nggak ada habisnya bro. Ya. Selalu bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok tegas gitu ya? Rajin sholat. Anda tidak toleransi sekali. Ya, oh tidak. Jelas. Rajin ibadah. Saya baru tahu ya sekarang HM jadi Islamisasi ya. Ya. Islam bisa. Menolak keras. Ini. Apa? Apa kiper kan? Kiper Kiper. udah. Apa? Anda ingin disomasi. Ini menyelamatkan Anda ini. Iya, iya. Anda pernah sudah somasi kan? Bahaya lah jangan gitu. Pada malam hari. Ya sekali itu. Ya udah, bismillah asyhadu. Pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Pelan-pelan yuk, masukin. Pelan-pelan yuk. Aduh. Aduh. Dari ada yang mau ditanya enggak kan? Enggak ada. Udah cukup. Enggak ada cukup. Dari aku juga cukup. Dari Kang Denny sama Kang Bale ada Mau closing minta statement kata-kata nggak? closing statement buat podcast terakhir kita dan harapannya HME ke depannya bagaimana? Mungkin aku dulu ya, karena ini yang paling tua terakhir. Ya, pasti banyak wejangannya. Pasti banyak. Apalagi dia Udah misioner biasa. kahim gitu, dia misioner. Kahim apa? Wow. Paling-paling pokoknya. Paling lah, paling organisatoris. Asli. Nah, tuh, si paling lah, si paling. Aduh. Tapi dilihat kan beneran. Iya, lanjut. Aduh, jadi roasting. Ya kalau dari aku buat teman-teman yang sekarang lagi KLC dulu mungkin ya pesannya gitu ya. Yang sedang menghadapi KLC, teman-teman jangan pernah ngebandingin diri teman-teman dengan orang lain. Karena apa? Pertama, tiap orang punya jalannya masing-masing, tiap orang punya penyelesaiannya masing-masing untuk hidupnya dan punya takdirnya masing-masing. Makanya nggak bisa kita ngebandingin diri A dan B itu sama, pasti ada jalan masing-masing. Makanya kita harus bersyukur aja apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita bersyukur bahwa ternyata ini jalan kita untuk hidup. Dan tapi kita juga gak harus pasrah dengan keadaan, dengan takdir ya. Kita harus berusaha menghadapi kehidupan. Kita harus ada niat yang, tekad yang kuat untuk melangkah ke depan, punya target seperti apa, lalu menyelesaikan masalah dengan seperti apa, merancang kehidupan ke depannya seharusnya seperti apa, itu harus kita rancang mulai dari umur-umur sekarang. Kalau ada hambatan-hambatan yang toksik, coba teman-teman kikis satu persatu hal-hal toksik dalam hidup teman-teman gitu. Karena itu sangat bahaya juga buat teman-teman. Saat kita banyak hal-hal toksik di sekitar kita dan kita tidak mengkat itu, kitanya sendiri yang akan kerepotan. Kalau untuk HMB sendiri, mungkin pesan dari aku gitu ya. Terus jadi himpunan yang kreatif. Karena pesan aku itu aja sih, pengen jadi himpunan yang paling kreatif di UPI lah. Walaupun kita ke elektron, tapi karena aku bergerak di bidang kreatif gitu ya, sangat bersyukur apalagi kayak ada sekarang podcast selalu berkembang dan terus inovasi aja sih dan jadi ruang tempat belajar untuk para mahasiswa elektro yang ada di UPI. Itu aja. Tapi ada tanggapan nggak soal podcast? Ada Podcast peningkatan yang maksudnya sangat dari signifikan yang sih, sangat signifikan. Kan tahun kemarin sebelumnya kita nggak pakai studio ya di tempatnya FPTK. dari FPTK. Dan FPTK. alat-alatnya seadanya. Iya. Kalau Saya juga sekarang sering nonton Iya, soalnya. saya juga ingat siapa yang Kenapa ya? siapa tuh bawa Ya. itu ya? Kayaknya kita kenal itu. Anda sendiri ya. Yang maci kan? Macam ya. Aduh. Ya peningkatan banget lah. Ini udah bener proper lah, bisa dikatakan udah proper teman-teman dengan pakai kamera, lighting dan peralatan yang bisa dikatakan sudah mumpuni. Amin. Semoga HME bisa beli semua peralatan ini. Amin. Dah cukup. Cukup. Enough. English please. Oke. I will give you Oh. Jangan diragukan Pak. some Ini ini aja ya. Kalau saya sih ada setujunya gitu ya dengan Bali juga, tapi nanti ada sedikit tambahan lah dari saya. Itu benar sih, harus kita sekarang bisa menentukan untuk menjalani quarter life crisis, harus bisa menentukan orang-orang yang ibaratnya mana ya teman gitu, teman kita mana yang memang bisa jadi sahabat buat kita gitu. Karena ya tadi gitu, perlu harus janganlah kalau kita bersahabat cerita dengan orang-orang yang toksik gitu.
berat lah pada akhirnya kita cerita malah jadinya adu nasib. Iya. Kamu mah gitu doang. Aing ge kieu. Gitu kan. Siapa lu mah? Bener kan? Kan kita pengennya didengerin kan, Iya. bukan pengen dibandingin Iya. gitu Betul. ibaratnya. Cuman sekedar didengerin lah curhat kita tuh, nggak harus solusi pun seenggaknya bisa didengerin aja. Iya. ibaratnya. Itulah pendengar yang baik gitu. Nah, makanya saya juga pernah berat sih di lingkungan yang toksik tuh. Bahkan satu kota tuh pernah sih. Toksik malah ya. Ya, Dikit lah. dikit lagi sih Gara. Nggak ya maksudnya ya harus bisa menentukan sih orang-orang yang di sekitar kita tuh mana yang memang ya teman mah perbanyak lah teman Perbanyak mah. relasi ya. Teman banyak. Betul. Cuman kalau buat cerita atau sahabat kayak gitu harus bisa menentukan sih mulai sekarang gitu orang-orang mana yang ya Cocok cocok dengan dengan kita gitu. Yang bisa bikin apa ya, ngebangun lah, jangan jatuhin. Iya. Jadi kayak ngerasanya ya Berkembang. nah itu biar sama-sama ibaratnya sama dia tuh ya jadi apa ya namanya bukan toxic prinsip lah gitu, tapi positif prinsip. Friend price. Friend. Siapa tahu bisa bikin friend Friend price. price. Maksudnya gitu. Iya sih jadi franchise Iya. ya. Nah terus selain itu kalau buat saya sih ngadepin quarter life crisis mah banyakin optimis dan bersyukur. Ya optimis segala hal yang pengen kalian kejar ya lakukan gitu. Ya ibaratnya umur masih muda, umur masih segini, resiko yang dihadapin ya apa gitu kalau gagal. Ya udah cuman gagal. Beda dengan ketika udah tua, banyak pertimbangan ketika gagal. Ada keluarga, ada apa yang dipertaruhkan. Kalau umur masih segini, optimis aja dulu dan juga banyak bersyukur sih apa yang udah didapetin. Harus. Ya meskipun orang-orang ada yang lebih dari kita, ya jadiin itu patokan mungkin buat kita lebih maju, tapi juga syukuri apa yang kita udah lakukan hari ini. Tidak lihat ke atas, lihat ke bawah lah ya. Harus seimbang sih. Oh sih. Ya lihat ke atas Buat juga. motivasi. Bawah Motivasi juga lihat ke bisa bawah ada buat tai tau. kajejak lah. Kajejak kan ribu. Tapi kan sebenarnya itu yang bikin pincang tuh injek tai. Coba gara kamu nginjek tai kotor. Iya kan gitu. Padahal kan gak sakit. Padahal nggak sakit tapi bisa pincang ya. Iya. Tapi kan kalau nggak kerasa. Masa sih nggak kerasa ya? Kerasa. Bau sih rasanya. Optimis ya. Itu makanya optimis. Optimis prime. Udah ngina aku sih kurang. Mem si Optimum Prime. Aduh. Itu terus pesan mungkin buat HME ya buat teman-teman HME mungkin kalau saya sekarang udah bisa bilang adik-adik gitu. Wih. Para adik-adik semua terus Siap, ya senior. semangat di HME gitu ya. Terus hidupkan HME lah gitu karena jujur dari HME itu banyak cerita yang saya dapetin lah gitu sampai sekarang nggak mungkin dilupain lah gitu. Baik itu senang, sedih ataupun susahnya banyak banget ya sedih sama susahnya. Sedih sama susah. Nggak maksudnya banyak lah cerita di Suka dukanya. dalamnya, suka dukanya. Cuman yang paling pentingnya buat HME-nya tetap lakukan hal-hal yang baik karena ya dari HM itu banyak hal-hal positif buat orang-orang di sekitarnya sih gitu. Baik Sepakat. di dalam ataupun di luarnya. Nah, Sepakat. terus tebarkan manfaat lah buat teman-teman HME. Terus kalau buat podcastnya ini berarti terakhir ya kalau bisa ada lagi season 3. Nah, Insya Allah ada mungkin ya. harus ada lagi lah ibaratnya udah bagus kayak gini. Ya tinggal kedepannya Siapa tahu nanti collab ya sama Deddy Kobuser. nggak ada yang Iya, dia tahu. close the door. Close the door. Masuk ke. Ya ibaratnya kayak gitulah mungkin kedepannya podcast kayak gini bagus sih. Ya, Ya, kreatif. saling support juga mungkin teman-teman yang nonton hari ini jangan lupa di like dan subscribe Eh, Ya. channel HME. Dan juga share ya Subscribe. video ini Ya. supaya banyak yang nonton podcast kita. Gitu. Karena subscriber HME udah 1000 sekarang. Wah. Wih, udah ada iklannya? Udah. Halo, kita bisa ngambil AdSense di sana. Iya, kamu nggak pakai masker ya? Hah? Pakai masker ini Apa? cuma 7.000. Oh aduh, jangan masker sekarang ya. Nanti cek ranjang kuning. Oke. Ada nih, main game apa nih? Jadmaster. Nggak ngerti. Enggak pernah. Enggak buat TikTok. Ada tapi nggak yang dekat. Ya. Tutup. Ya karena ini episode terakhir. Ini kamera dari kemana sih? Karena ini udah episode terakhir, saya sebagai moderator mau ucapin terima kasih banyak Nggak buat. kerasa kita ngobrol udah berapa masa? Udah 3 jam ya, 4 jam tadi. Tahu berapa nih? Oh udah 4 jam, gak kerasa banget. Asli 4 jam. Kerasa gitu ya. Sampai belum sholat asar saya juga nih. Aduh, diingetin lagi nih. Alhamdulillah ingat sholat. Syukran. Ya,
karena ini episode terakhir gitu ya, saya mau berterima kasih kepada tim yang sudah menyukseskan podcast ini. Yang di belakang banyak. ada Kang Diki, ada Bilal, Ada Ine, Ame, ketuplaknya. tuplaknya ada Ame gitu yang selalu. Ada Kang Fikri juga. Banyak lah. Banyak banget pokoknya nggak bisa disebut satu-satu. Iya. Masih banyak, tanpa kalian saya ada sih. Nggak tahu Kok tanpa orang tua kamu nggak ada? Iya, tanpa orang tua saya nggak ada. Tanpa kalian saya ada. Betul, tanpa kalian gitu ya. Iya, Kan ada yang udah tanpa kalian podcast ini nggak bisa Iya. berjalan. Nah, itu bisa. Angger. Aduh, Aduh. Ya, gini deh, aduh sedih ya episode terakhir itu saya. Jadi harusnya ditutupnya dengan hal yang tidak akan bisa dilupakan. Ya, Kita bikin inilah muhasabah diri. Ingat, Ingat. bayangkan Saat kalian pulang ke ketika kalian pulang rumah, ke rumah bendera kuning berkibar depan rumah kalian. Volkan. Udah, lanjut. udah ya. Ya mungkin segitu aja dari podcast yang episode terakhir. Mohon maaf jika moderator banyak salah ngomong atau gak jelas gitu karena ya. ya kita mah begini gitu. gini. Karena dialek itu bermacam-macam ya karakternya. Ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Warna-warni lah. Berbeda-beda tapi tetap Satu tujuan. Nah, Iya, karena beda. kita bineka tunggal ika. Iya. Nah, kata. Berbeda-beda tetap satu. Satu. Ya karena sudah 4 jam kita berbicara dan tadi juga sudah closingan juga. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kasih Sampai banyak. jumpa di podcast Oh, episode. jangan lupa mengucapkan ini selamat Oh iya, selamat iya. menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga lancar bulan puasa kali ini. Amin. Dan juga yang tidak berpuasa, tolong hargai yang berpuasa. Bijak sekali San. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast di Bahe yang season 3 season kali ya. 3 San. Semoga di ada next season 3. keperiodean. Amin. Amin. Mungkin nanti saya gitu bintang tamunya gitu. Mode-modenya Iya, jauh gitu. banget ya. Ya terima kasih banyak sudah menonton. Saya Iksan. Saya Odil. Saya Denny. Saya Iqbal. Pamit undur Pamit undur diri. diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektro, Spektrum, spektrum, spektrum. spektrum. Elektro, elektro, elektro. Dadah. Dadah.